Matematika. Apa sih yang kalian pikirin saat pertama kali dengar kata itu? Rumus yang bikin pusing, angka-angka yang panjang, atau mungkin soal ujian yang bikin deg-degan? Banyak dari kita sering menganggap matematika itu cuma tentang ngitung-ngitungan di kelas. Padahal sebenarnya matematika itu jauh lebih luas dari sekedar angka di papan tulis. Matematika melatih cara berpikir, sistematis, logis, dan kritis. Kita belajar bagaimana menyelesaikan masalah dengan langkah yang terstruktur dan masuk akal. Kalau kita perhatikan, matematika itu tuh biasanya ada di bidang sehari-hari loh. Misalnya, di bidang teknologi, matematika itu tuh biasanya digunakan untuk membuat aplikasi atau sistem komputer. Lalu di bidang kesehatan, biasanya matematika itu tuh dibuat untuk menghitung dosis atau menghitung data pasien. Bahkan di kehidupan sehari-hari pun kita menggunakan matematika loh, seperti menghitung uang, membuat perencanaan, bahkan mengatur waktu. Nah, salah satu bidang yang sangat erat kaitannya dengan matematika adalah bidang ekonomi. Dalam ekonomi, matematika digunakan untuk menghitung keuntungan dan kerugian, terus menentukan harga, menganalisis permintaan dan penawaran, hingga membuat prediksi kondisi pasar. Rumus-rumus seperti persentase, fungsi, dan statistik sangat berperan penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Semakin kita memahami peran matematika dalam ekonomi, semakin kita sadar bahwa setiap keputusan ekonomi, baik dalam skala kecil seperti menghitung uang jajan, maupun skala besar dalam menjalankan bisnis, harus menjalani perhitungan yang matang. Matematika membantu kita membaca peluang, meminimalkan risiko, dan memaksimalkan keuntungan dengan cara yang rasional dan terukur. Oleh karena itu, di vlog yang akan kami buat, kita akan membahas lebih dalam bagaimana pengaplikasian matematika dalam bidang ekonomi dan kenapa hal itu penting untuk kita pelajari. Halo semuanya, pernah gak sih kalian sadar kalau setiap kali kita belanja atau menabung atau melihat diskon di mall, itu tuh sebenarnya ada matematikanya loh. Tanpa kita sadari, matematika ini tuh memiliki peran penting di dalam ekonomi. Nah, vlog kali ini tuh kami akan menjelaskan bagaimana matematika diterapkan di dalam bidang ekonomi sehari-hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan kami. Kalau ngomongin matematika dalam bidang ekonomi, matematika itu kepake banget tahu, bukan cuman di kelas doang. Karena kalau misalnya kita melaksanakan transaksi jual beli, kita harus tahu modalnya berapa, lalu untung atau ruginya berapa. Dengan itu matematika bisa diterapkan dalam berbagai bidang, terutama bidang ekonomi yang kita bahas. Dalam ekonomi, matematika digunakan untuk menghitung keuntungan dan kerugian. Misalnya, seorang pengusaha harus tahu berapa modal yang dikeluarkan, berapa harga jual yang pas, dan berapa keuntungan maksimal yang bisa didapat. Selain itu, matematika juga dipakai untuk menganalisis permintaan dan penawaran. Dari grafik dan rumus, kita bisa tahu kapan harga naik, kapan harga turun, dan bagaimana pasar bisa mencapai keseimbangan. Jadi sekarang kita tahu matematika bukan cuma angka di papan tulis, tapi alat penting buat ngatur uang, bisnis, bahkan perekonomian negara. Contoh pengaplikasian ilmu matematika dalam bidang ekonomi adalah dalam bentuk kurva maupun rumus yang diterapkan dalam bidang ekonomi. Contohnya di sini kita akan melihat kurva dari permintaan dan juga penawaran. Yang pertama, kurva permintaan dilihat dari POV konsumen. Apabila harganya terdapat 50.000, maka konsumen akan cenderung membeli lebih banyak barang karena harga yang murah. Dan di sini kita bisa lihat kurvanya dalam sumbu Y adalah 50 dan sumbu X-nya adalah 4. Namun sebaliknya, apabila harganya semakin tinggi atau 100 di sini, lalu kemudian konsumen akan cenderung untuk membatasi pengeluaran atau konsumsinya menjadi 2. Dan di sini adalah hukum permintaan atau demand. Selanjutnya, hukum penawaran adalah POV dari produsen. Dan POV dari produsen, kurvanya itu berkebalikan dengan kurva permintaan. Apabila harganya sedang turun, maka jumlah produksi yang akan dilakukan, yang akan diberi adalah 2, yaitu rendah. Apabila
harga yang diterapkan tinggi, maka jumlah produksi yang akan dilakukan juga akan semakin tinggi. Hal ini membuktikan bahwa rumus permintaan dan juga penawaran dalam ekonomi juga bisa diselaraskan dengan kurva-kurva yang berkesinambungan dengan matematika. Begitu juga dengan rumus-rumus ekonomi, permintaan, dan penawaran yang akan saya kerjakan di berikutnya. Nah, di sini kita memiliki suatu data yang diketahui bahwa harga pertama atau P1 di sini adalah 15.000 dan harga kedua adalah 14.000. Lalu berat jeruk pertama adalah kuantitas 100 kg dan berat jeruk kedua adalah kuantitas 2 yaitu sebesar 200 kg. Di sini kita diminta untuk membuat fungsi permintaannya. Fungsi permintaan rumusnya adalah P min P1 sama dengan M dalam kurung Q min Q1. M di sini kita bisa mencari dengan delta P dibagi dengan delta Q, di mana delta P adalah selisih dari P1 dikurangin dengan P2, begitu juga dengan Q-nya. Selisih dari Q1 dikurangin dengan Q2. Maka dengan rumus ini kita bisa mencari hasil dari fungsi permintaan dari data yang telah kita miliki. Dimulai dari P kurangin P1 sama dengan M Q min Q1. M-nya kita cari dengan delta P per delta Q, yaitu 15.000 dikurangi dengan 14.000 dibagi dengan 100 dikurangi 200 kg. Yang kita dapat adalah 1.000 dikurangin dengan minus 100, yaitu minus 100. Kemudian minus 10. Kemudian 10 ini kita masukkan ke dalam M. Min P1 yang kita ketahui adalah 15.000 sama dengan min 10, Q-nya tetap, dan 100 Q1-nya. P min 15.000 sama dengan, dalam matematika apabila bertemu dengan di dalam kurung seperti ini, maka variabel depannya harus dikali dengan kedua variabel yang ada di dalam kurung. Min 10 Q ditambah, karena minus bertemu dengan minus adalah plus, maka ditambah 1.000. P sama dengan min 10 Q ditambah 1.000 ditambah 15.000. Di sini akan kita pindah ke bagian sini untuk mengetahui P. Apabila berpindah ruas melewati sama dengan, maka tanda bacanya juga akan berubah menjadi plus. Jadi di sini kita dapat fungsi P adalah min 10 Q plus 16.000. Untuk fungsi yang P. Kemudian kita juga bisa mencari fungsi Q dengan memasukkan data Q. Q di sini akan kita pindah melewati sama dengan menjadi 10 Q sama dengan 16.000 dan P-nya menuju melewati sama dengan menjadi minus P. Sehingga kita bisa memindahkan 10 ini ke pembagian Q 16 min P per 10. Yang kita dapat adalah Q 1600
per 0,1 P. Nah, demikian satu contoh pengerjaan rumus matematika dalam pengaplikasian ilmu ekonomi. Jadi, saya akan menjelaskan kenapa sih itu tuh penting. Jadi, penggunaan matematika dalam ekonomi itu sangat penting karena membantu seseorang mengambil keputusan yang sangat-sangat tepat. Tanpa perhitungan yang jelas, seorang pedagang bisa salah menentukan harga loh dan mengalami kerugian yang sangat besar. Begitu juga dalam menabung atau berinvestasi. Jika tidak memahami perhitungan bunga, seseorang bisa salah memperkirakan keuntungan juga. Selain itu, matematika juga membantu pemerintahan dan perusahaan dalam menganalisis kondisi pasar agar ekonomi tetap stabil. Dari penjelasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa matematika memiliki peran yang sangat penting bagi bidang ekonomi. Matematika membantu menghitung, menganalisis, merencanakan berbagai kegiatan ekonomi agar lebih terukur dan terarah. Jadi, matematika bukan hanya di pelajaran sekolah, tapi juga bagian dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang udah kita bahas tadi, ternyata matematika itu bisa dikaitkan dengan bidang ekonomi loh. Dan matematika juga bisa dihubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari guys. Banyak banget bidangnya. Karena matematika ilmu pasti, makanya kepake untuk sehari-hari. Nah, karena matematika ada di kehidupan sehari-hari, kalian semua jangan pada males ya. Segitu aja penjelasan dari kita. Jangan takut belajar matematika karena matematika tuh asik kok udah kita ngerti konsepnya. Yeah. Sekian dari kami. Dadah. Dadah.